Suara saya jelas ya, Mbak? Pak, jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andika. Saya bersama istri saya berasal dari kota Pamekasan. Dan kami sekarang berdomisili di kota Surabaya. Bersyukur sekali kalau malam hari ini kami bisa berbagi dengan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini. Dan saya yakin Anda punya satu pengharapan yang baik terhadap acara ini. Karena kita tahu mungkin sering bertanya-tanya, kapan ya hidupku berubah? Kapan ya ada sebuah peluang bagus? Kapan ya mencapai suatu titik di mana impian itu semuanya jadi tercapai gitu. Kalau saya boleh flashback sedikit ketika tahun 2014, ketika saya ada di bisnis ini, diajak oleh upline saya, mentor saya, yaitu Bapak Jenik, ya, yang barusan menyampaikan materi. Saya jadi teringat waktu itu bahwa saya ini awalnya tidak punya background seperti Pak Dhani. Kalau Pak Dhani kan memang orang yang memang sudah bibitnya punya pengusaha gitu ya, menjadi seorang pengusaha. Sedangkan pada waktu itu ketika saya diajak oleh upline mentor saya yaitu Bapak Jenik, waktu itu saya menjadi seorang guru, teman-teman. Ya. Dan di mana pada waktu itu karir saya benar-benar kejar, fokus gitu ya. Saya menjadi seorang wakil kepala sekolah dalam waktu 6 bulan. Kemudian dalam waktu di tahun kedua, saya sudah ditawari oleh yayasan itu, Pak, jadi kepala sekolah di salah satu SMP swasta di kota Jember waktu itu. Buat saya menarik adalah ketika waktu itu karir saya yang saya kejar waktu itu ya saya happy karena itu passion saya. Passion saya itu mengajar, passion saya itu menjadi guru gitu. Tetapi memang ada sebuah keterbatasan yang waktu itu saya miliki. Bapak Ibu tahu semua lah apa itu, yaitu ya income gitu kan. Kemudian keterbatasan ketika saya mengelola waktu yang sangat-sangat terbatas. Jam setengah 6 pagi, jam 6 pagi saya harus sudah sampai di sekolah, karena anak-anak itu jam setengah 7, jam 7 sudah mulai pembelajaran gitu ya. Jadi gurunya harus mengawali, dan ketika pulang, waktu itu full day, jadi jam 3, jam 4 sore saya sudah habis di sekolah gitu kan. Hanya Sabtu dan Minggu yang libur, itu pun Sabtu ada ekstrakurikuler dan sebagainya. Nah, ketika itu mentor saya Pak Jenik menawarkan sebuah konsep yang menurut saya waktu itu ini agak aneh. Kenapa? Karena saya tidak punya latar belakang seperti teman-teman yang mungkin ada di ruangan ini sebagai seorang pengusaha gitu ya. Hampir semua keluarga saya adalah menjadi seorang pegawai. Ada yang guru, ada yang kepala sekolah, ada yang bekerja di perusahaan swasta ya. Jadi kami secara pure saya tidak memiliki sebuah latar belakang yang cukup atau circle yang cukup untuk bisa melihat bisnis yang ditawarkan oleh Pak Jenik gitu. Tetapi Pak Jenik menawarkan sebuah ketidakterbatasan gitu ya. Jadi ketika menjalankan sebuah bisnis ini, bahwa kamu bisa mencapai sebuah income itu yang tidak terbatas. Itu yang menjadi poin saya pada waktu itu, teman-teman. Jadi ketika itu saya melihat bahwa apa yang membuat income saya ke depan ini semakin hari semakin besar, dan saya punya banyak waktu untuk bisa menciptakan banyak peluang lainnya gitu. Nah, Pak Jenik menceritakan itu kepada saya. Dan ketika itu tahun 2014, ya kurang lebih 10 tahun yang lalu, saya mengambil keputusan untuk ada di bisnis ini, dan saya waktu itu tidak meninggalkan saya menjadi seorang guru, saya tetap mengajar, tetapi di sela-sela ketika jam-jam malam saya bertemu dengan teman, kemudian saya ceritakan apa yang menjadi konsep dari bisnis ini, dan ada yang ikut, ada yang tertarik, kemudian datang ke pertemuan seperti ini di Business Talk, dan pada waktu ada di kota Jember. Nah, itu yang membuat saya menjadi sebuah keputusan yang menurut saya sangat besar sekali, sehingga saya ada sampai dengan saat ini kan keputusan saya 10 tahun yang lalu pada waktu itu. Dan apa yang berubah yang saya bisa rasakan ketika saya dulu merasakan menjadi seorang introvert gitu ya. Saya tuh orang yang merasa ya saya nggak punya teman juga nggak apa-apa gitu ya. Tetapi lambat laun saya melihat seorang pengusaha nggak bisa yang seperti itu. Seorang pengusaha harus memiliki karyawan yang banyak gitu ya, harus berinteraksi dengan orang banyak gitu. Sehingga dengan kemampuan itu, income kita akan semakin hari semakin naik gitu. Otomatis di mana saya hari ini saya belajar di Univision, saya merasa bahwa perubahan karakter, perubahan bagaimana saya cara berpikir itu sangat-sangat berkembang, teman-teman. Saya awalnya tidak bisa bicara di depan seperti ini gitu ya. Saya grogi kalau sudah bicara seperti ini, apalagi kalau
ada di panggung gitu. Dan di Univision saya mengalami banyak sekali perubahan. Ya, saya bisa menjadi seorang pembicara, saya bisa mempengaruhi lebih banyak orang lagi dari apa yang saya ketahui dari Univision. Ini perubahan yang luar biasa. Dan saya banyak sekali belajar tentang manajemen, ya, manajemen perusahaan, manajemen waktu, manajemen keuangan. Saya pelajari semuanya dalam satu pintu, yaitu Univision. Ketika saya ditawari pada waktu kalau seandainya Pak Jenik menawari saya perusahaan Allianz, mungkin secara pribadi saya tidak tertarik, teman-teman. Tetapi karena ini ada bundlingnya, yaitu Univision, saya merasa bahwa Univision ini satu pintu yang sangat lengkap gitu ya, yang membuat kita banyak sekali bisa belajar. Salah satunya saya dapatkan yaitu manajemen yang tadi itu, yang saya ceritakan tadi. Dan itu yang membuat saya sampai hari ini tetap excited. Ya, tetap saya merasa bahwa saya butuh terus belajar lagi dan belajar lagi. Nah, itu yang saya dapatkan dari Univision, teman-teman. Sehingga saya bersama istri bisa mengembangkan 2 perusahaan, bentuknya CV gitu kan. Dan kami bersama-sama apa yang kami ketahui dalam organisasi ini, kami implementasikan di dunia luar, dan itu luar biasa hasilnya, teman-teman. Nah, itu yang membuat saya bersama istri saya, kami bertekad, kami berkomitmen bahwa apa yang kami putuskan itu tidak sia-sia. Bahwa ini adalah satu kesempatan yang memang waktu itu kalau seandainya saya masih pilih-pilih, masih punya alasan ini itu gitu ya, karena waktu itu saya merasa nyaman, Bapak Ibu. Saya menjadi seorang guru itu bukan guru yang hanya sekedar mengajar gitu. Saya mengejar benar-benar posisi yang benar-benar saya inginkan waktu itu. Bahkan saya pengen ngejar menjadi seorang direktur yayasan waktu itu. Ketika saya keluar, ketua yayasannya bilang, Pak Andika, kalau Pak Andika mau balik ke sini, Pak Andika punya posisi yang bagus. Bahkan sampai hari ini masih berlaku loh, Bapak Ibu. Tetapi itu tadi, saya merasa bahwa keterbatasan yang di tempat yang waktu itu yang saya rasakan itu benar-benar terbatas. Dan saat ini saya memiliki sebuah bisnis yang tidak terbatas baik itu secara income, secara pengetahuan, secara manajemen. Dan itu memang saya dapatkan betul-betul, teman-teman. Nah, pada malam hari ini teman-teman sudah datang ke acara Business Talk. Pada bulan Mei nanti, itu ada sebuah acara yang membuka mata hati saya, mata pikiran saya, itu benar-benar lebih lagi, lebar lagi, lebih luas lagi. Pada waktu itu saya datang sekitar tahun 2015-2016, saya datang ke acara ini. Pada waktu itu Pak Jenny hanya promosi, kamu datang loh, kalau bisa kamu bawa orang. Dengan cara yang menurut saya pada waktu ya orang untuk ngajak orang bodoh ya. Gimana sih kalau ngajak seperti kayak orang bodoh gitu ya, aku ajarin dong, aku kan kebetulan ini ada ditawari nih sebuah konsep project bagus gitu ya, tetapi masalahnya aku nggak terlalu banyak punya pengalaman di situ, boleh nggak bantu aku untuk bisa mengecek semua datanya gitu kan, nanti datangnya sama aku gitu, kalau menurut kamu cocok kita lanjutin, kalau kamu nggak cocok juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, jadi pada bulan Mei ya, besok itu seperti yang saya datangi tahun 2015 pada waktu itu. Nama acaranya Live Today, teman-teman. Acara ini, acara yang benar-benar skupnya itu sangat-sangat besar. Bahkan kami pernah membuat acara ini tahun 2019, itu lebih dari 1.800 orang hadir. Dan 1.800 orang hadir itu benar-benar merasakan ambient yang luar biasa, positif, sehingga bisnis mereka masing-masing itu grow, teman-teman. Bukan hanya dari sisi bisnis saja, tapi di luar ketika mengimplementasi bisnis yang lain itu juga grow gitu. Jadi di Live Today besok ada banyak sekali hal yang menarik, termasuk orang-orang yang sudah sukses, orang-orang yang sudah berhasil di bisnis ini. Mereka akan berbagi secara gratis, berbagi secara rinci bagaimana bisnis ini bisa berjalan. Nah, ada yang lebih menarik, teman-teman. Ini cerita ya, yang dimana saya ketika bulan Agustus tahun 2020, saya lupa ya, 2023 atau 2022, saya mencairkan seorang nasabah. Ya, nasabah ini kena sakit jantung pertama, dan ketika itu saya urus, dan ketika saya urus itu berhasil, ya, dan oleh pihak Allianz itu dicairkan kurang lebih 6 miliar lebih, hanya karena sakit jantung pertama, teman-teman. Dan beliau mendapatkan uang cash masuk ke rekeningnya itu 6 miliar. Nah, saya tahu ceritanya, bagaimana rinciannya, detailnya, saya tahu secara pribadi. Tetapi ini kita ingin ceritakan kepada teman-teman semua, bagaimana sih ceritanya, kok bisa nasabah ini bisa punya uang 6 miliar dari hanya sekedar menginvestasikan uangnya pada waktu itu kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Dan pada waktu
setelah 1 tahun 4 bulan terkena sakit kritis, kita tidak pernah ada yang tahu dengan namanya sakit kritis, kemudian cair 6 miliar gitu kan di proses berikutnya, dan hari ini orangnya sehat ya. Setelah dapat 6 miliar, beliau berangkat ke umroh dan lain sebagainya ya, ada beli mobil beliau, dan hidupnya semakin sejahtera. Nah, cerita detailnya ini menarik teman-teman. Live Today besok tanggal 19 Mei beliau akan hadir. Beliau akan kami undang yaitu secara khusus gitu ya, sebagai seorang yang akan bisa bercerita ya, testimoni, dan teman-teman bisa shoot. Ini benar-benar real, benar-benar nyata bahwa ada orang di Surabaya itu secara cuma-cuma dapat 6 miliar. Bahkan ini sudah gratis ya, gratis, tidak membayar lagi. Kalau di total sampai dengan usia 65 tahun itu jumlahnya 6 miliar. Dan untuk ahli warisnya, ketika ada sesuatu terjadi dalam dirinya kemudian meninggalkan suatu warisan, Allianz juga menyiapkan 6 miliar. Bayangin, nasabah ini sudah disediakan Allianz itu 18 miliar teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak hadir dalam acara Live Today besok, sayang sekali teman-teman. Mungkin ada teman-teman di luar sana yang menyatakan, oh asuransi itu bohong, asuransi itu tidak jujur, asuransi itu begini begitulah gitu ya. Teman-teman harus datang ke Live Today besok tanggal 19 Mei. Kenapa? Karena ceritanya akan pasti berbeda ya. Tidak ada ceritanya orang dengan cuma-cuma dikasih 18 miliar teman-teman. Nah, hanya di acara Live Today besok ya, kita akan bisa melihat acara besok itu benar-benar Anda akan bisa melihat secara nyata, secara real, ada orang dengan kondisi yang awalnya kurang baik ya, kena sakit jantung pertama, kemudian Allianz sudah menyiapkan 18 miliar untuk dirinya. Nah, itu adalah cerita yang menarik bagi saya dan keluarga saya, dan saya pastikan bahwa teman-teman ini bisa menjadi cerita menarik buat teman-teman semua, bahwa perubahan itu dimulai dari setiap keputusan yang kita ambil saat ini. Mungkin teman-teman masih ragu, mungkin teman-teman masih melihat, lihat nanti, nggak apa-apa ya, cek semua datanya teman-teman, sehingga melalui acara Bisnis Talk malam hari ini teman-teman bisa melihat bahwa 5-10 tahun ke depan kehidupan kita itu berubah 180 derajat. Itu saja dari saya, terima kasih buat kesempatannya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera bagi kita semuanya. Saya kembalikan pada Yanti.